Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Malik, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Malik adalah seorang komandan militer Arab Muslim dari suku Konfederasi Madhij cabang Naha. Beliau dikenal sebagai pemimpin suku sekaligus panglima perang yang berperan penting dalam peristiwa militer pada masa kekhalifahan Rashidin. Beliau juga tercatat sebagai salah satu tokoh utama yang setia mendampingi Ali bin Abi Thalib dalam peperangan besar pada masa fitnah pertama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Malik diangkat menjadi gubernur Mesir setelah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam peperangan besar seperti pertempuran Jamal, pertempuran Siffin dan pertempuran Nahrawan. Namun, perjalanan beliau menuju Mesir berakhir dengan kematian tragis akibat racun yang direncanakan oleh pihak lawan politik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penunjukan Malik sebagai gubernur Mesir terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kematian beliau terjadi pada tahun 658 Masehi atau 38 Hijriah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Malik wafat di Al-Kilzim, sebuah tempat peristirahatan di perbatasan Mesir. Lokasi ini menjadi tempat beliau singgah dalam perjalanan menuju Mesir setelah menerima tugas sebagai gubernur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muawiyah merasa khawatir dengan pengangkatan Malik sebagai gubernur Mesir karena mengetahui reputasi dan kekuatan militernya. Demi melemahkan kekuatan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah merencanakan pembunuhan Malik dengan racun. Rencana ini berhasil dijalankan melalui seorang pemilik tanah di Al-Kilzim yang tergiur dengan janji imbalan berupa pembebasan pajak seumur hidup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam perjalanan menuju Mesir, Malik singgah di Al-Kilzim dan menerima undangan makan siang dari seorang penduduk setempat. Madu beracun disajikan kepadanya dan setelah meminumnya beliau segera merasakan sakit perut yang parah. Beliau menyadari bahwa dirinya telah diracuni. Dengan penuh keteguhan iman, beliau menyebut nama Allah dan mengucapkan kalimat kepasrahan sebelum akhirnya wafat. Kabar kematian Malik membuat pihak lawan bersukacita karena berhasil menyingkirkan sosok yang sangat disegani di medan perang. Informasi panjang dari semua sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah militer, Malik dikenal sebagai panglima yang disiplin dan pemberani. Beliau memimpin pasukan kavaleri dalam berbagai pertempuran besar. Keberanian beliau menjadikan dirinya salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam mempertahankan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dari sudut pandang sosial, Malik juga dihormati sebagai pemimpin suku Naha yang mampu mempersatukan kelompoknya dalam situasi penuh konflik. Peran beliau memperlihatkan bahwa kepemimpinan pada masa itu tidak hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh kemampuan dalam memimpin dan keberanian di medan perang. Dari sudut pandang politik, kisah Malik memperlihatkan betapa ketatnya persaingan kekuasaan pada masa kekhalifahan. Penunjukan beliau sebagai gubernur Mesir dipandang sebagai ancaman serius oleh pihak lawan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga melalui kekuatan pasukan, tetapi juga melalui strategi politik yang kadang melibatkan cara-cara tersembunyi. Dari sudut pandang spiritual, keteguhan Malik dalam menerima takdir menunjukkan tingkat keimanan yang tinggi. Ucapan terakhir beliau mencerminkan sikap pasrah seorang hamba kepada Allah meskipun menghadapi kematian yang tidak terduga. Dari sudut pandang etika, kisah ini menjadi pengingat bahwa pengkhianatan dan tipu daya sering kali digunakan dalam perebutan kekuasaan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa mereka yang gugur dengan keteguhan iman tetap dikenang sebagai sosok yang terhormat. Pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Malik adalah keteguhan dalam membela kebenaran meskipun menghadapi risiko besar.
Kisah ini juga mengajarkan bahwa kepemimpinan yang kuat selalu menjadi ancaman bagi pihak yang merasa lemah, sehingga seseorang harus siap menghadapi cobaan ketika memegang amanah besar. Selain itu, sikap pasrah Malik menjelang wafat mengajarkan bahwa iman dan keyakinan kepada Allah merupakan kekuatan terakhir seorang manusia dalam menghadapi kematian. Kelebihan Malik adalah keberaniannya yang luar biasa di medan perang, kepemimpinannya yang mampu menyatukan pasukan dan keteguhannya dalam membela pemimpin yang diyakininya benar. Beliau juga dikenang karena keteguhan iman hingga akhir hayatnya. Kekurangan yang tercatat adalah kecenderungan beliau yang terlalu terbuka menerima undangan dari orang yang tidak sepenuhnya dikenal dalam perjalanan penting. Hal ini dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkannya dengan cara licik. Saran membangun yang dapat diberikan adalah bahwa tokoh seperti Malik seharusnya lebih berhati-hati dalam perjalanan penting karena keberadaan beliau sangat berarti bagi pasukan dan masyarakat yang dipimpinnya. Kehati-hatian dalam menerima undangan dan pengawasan ketat dalam perjalanan bisa menjadi pelajaran penting bagi pemimpin masa kini agar tidak mudah jatuh dalam jebakan musuh. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata.
Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.